Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemarin ketinggalan dikit. Apa namanya? Nah itu. Wahum ya'lamun yang terakhir ya. Wahum ya'lamuna hadzal ladzi anta alaihi, itu maf'ulnya. Wahum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitab, ulang sedikit. Alladzina atainahumul kitaba, bermula orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan Alkitab itu ya'rifunahu, mengenal oleh mereka hu ay Muhammadan, akannya Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal akan anak-anak mereka. Orang Yahudi Nasrani mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Dengan cara apa mereka mengenal Nabi? Bina'tihi, dengan sifatnya Nabi. Fi kutubihim, yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian qala Ibnu Salamin, berkata oleh Ibnu Salam, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Ibnu Salam ini ketika masuk Islam dia berkata, laqad araftuhu, sungguh aku kenal akannya Muhammad, hina ra'aituhu, ketika aku melihat akannya Muhammad, kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengenal akan anakku. Kenal dia karena udah baca sifat-sifat Nabi dalam Injil. Ibnu Salam seorang pendeta. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, dan bermula mengenalku bagi Muhammad itu malah lebih kuat. Lebih kuat. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, dan sesungguhnya satu kelompok dari mereka ahlul kitab, hum kembali ke alladzina atainahum, dan sesungguhnya satu kelompok dari mereka ahlul kitab itu layak tumuna, sungguh menyembunyikan oleh mereka al-haqqa, akan kebenaran. Kebenaran yakni nak tahu akan sifatnya Nabi. Fahum ya'lamun, padahal mereka itu tahu. Hadzal ladzi anta alaihi, akan ini alladzi yang berumlah engkau itu di atasnya alladzi. Padahal mereka itu tahu akan ini alladzi yang berumlah engkau itu di atasnya alladzi. Nah itu baru titik ya. Al-Haqqu udah ayat baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Haqqu mir rabbik, bermula kebenaran itu dari Tuhanmu. Itu aslinya begitu. Kalau begitu kita memaknai al-haqqu mubtada, min rabbika jar majrur khabar. Tapi musannaf ini mentakdirkan kainan. Jadi kalau kainan berarti min rabbika muta'alla kepada mahdzuf, kepada kainan, hal kepada al-haq. Jadi berarti jadi mubtada, khabarnya mahdzuf. Bermula kebenaran, hal ada yang kebenaran dari Tuhanmu. Nah, atau begini, kalau kita baca, kita ikuti musannaf ada kainan, berarti al-haqqu khabar, mubtadanya mahdzuf. Nah, takdirnya hadzal ladzi hadza al-haqqu min rabbik, bermula ini itu kebenaran, hal karena kebenaran itu dari Tuhanmu. Nah ini al-haqqu jadi khabar, mubtadanya mahdzuf, sudah takdirkan hadza. Atau bisa juga ini, makanya ada dua kemungkinan, bisa juga hadzal ladzi ini, hadzal ladzi yang tadi kan, bisa saja itu mubtada ditakdirkan oleh musannaf, bermula ini alladzi yang engkau di atasnya itulah kebenaran.
hal keadaan kebenaran itu dari Tuhanmu. Bisa juga yang tadi saya baca itu, hadzalladzi anta alaihi, itu bukan maf'ul ya'lamun. Maf'ul ya'lamun kita takdirkan. Jadi ini jadi mubtada, khabarnya al-haqqu min rabbik hal. Tapi menurut Syekh Sawi, langsung aja al-haqqu min rabbik, bermula kebenaran itu dari Tuhan. Bukan kainan kita baca, kainon. Tetap muta'alaq kepada mahdhuf jadi khabar kan? Jar majrur jadi khabar muta'alaq kepada mahdhuf, cuma bukan kainan. Kalau kainan mansub, kainon. Jadi ada macam-macam pendapat di sini. Kita ambil aja salah satu. Yang lebih zahir, al-haqqu mubtada min rabbik, jar majrur muta'alaq kepada mahdhuf, takdirnya kainon khabar. Nah, itu baru. Itu lebih terang, lebih gampang, enggak ada takdir-takdir. Bermula kebenaran itu dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau hai Muhammad, jangan adalah kamu itu minal mumtarin, dari orang-orang yang ragu. Mumtarin syakin. Fala takunanna minal mumtarina syakina fihi, jangan adalah kamu hai Muhammad itu minal mumtarin, dari orang-orang yang mumtarin, yakni syakin, yang ragu, yang ragu fihi, padanya kebenaran. Min hadzal nau'i, min hadzal nau'i memaknai minal mumtarin. Jangan adalah kamu itu min hadzal nau', dari ini kelompok, dari ini kelompok orang yang ragu. Fahuwa ablagu min la tumtir. Matara amtara yumtiru tumtir. Fahuwa ablagu min la tumtir. Fahuwa, maka dianya ucapan firman Allah la takunna minal mumtarin, ablagu itu lebih mubalaghah, lebih kuat min la tumtir, daripada pakai ibarat la tumtir. Kalau la tumtir, janganlah kamu ragu. Janganlah kamu ragu. Ini kamu jangan termasuk orang yang ragu. Sudah ada larangan di situ. Oke, mantap. Anjing gua nih. Jalan bagi tolong. Jadi lebih mubalaghah begini. La takunanna, jangan adalah kamu itu dari orang yang ragu. Kenapa lebih mubalaghah? Ibarat la takunanna minal mumtarin lebih mubalaghah, lebih kuat dari la tumtir saja. Kalau la tumtir, janganlah kamu ragu. Kenapa lebih mubalaghah? Yang pertama, la takunanna ada taukidnya kan? Ada nun taukid. Kemudian enggak melarang langsung. Kinayah. Kalau ini kamu jangan ragu. Ini kamu jangan termasuk orang yang ragu. Seolah-olah enggak dilarang ragu di sini kan? Cuma jangan termasuk kelompok mereka ya ragu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Walikullin minal umami, dan bagi tiap-tiap daripada umat itu wijhatun, kiblatun, ada kiblat. Huwa muwalliha, yang dianya tiap-tiap umat itu muwalliha, menghadapnya kiblat. Kenapa wajhahu? Wajhahu. Wajhahu. Kiblat muannas apa mudzakkar? Muannas ya? Kenapa pakai dhamir mudzakkar? Oh,
Oh, wajhahu. Bukan wajjaha, bukan wajhahu bacanya. Huwa muwalliha wajhahu fi salatihi, baru benar. Ya, bukan kembali ke kiblat. Walikullin minal umam, dan bagi setiap umat itu wijhatun, kiblatun, ada kiblat. Huwa, yang bermula dianya umat itu muwalliha, yang menghadap ia akannya kiblat. Wajhahu, akan wajahnya. Fi salatihi, dalam salatnya. Nah, itu baru benar. Jadi muwalli isim fa'il, merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke setiap umat. Ha maf'ul pertama, wajhahu maf'ul kedua. Bagi setiap umat itu ada kiblat, huwa, yang dianya umat itu muwalliha, menghadap ia akannya kiblat, wajhahu, akan wajahnya. Dihadapkan wajahnya ke kiblat itu fi salatihi, pada salatnya setiap umat. Setiap orang punya kiblatnya. Wa fi qira'atin muwallaha, dan sabit dalam satu qiraah itu muwallaha, pakai alif, bukan muwalli. Maf'ul berarti. Jadi ada qiraah lain bacanya muwallaha, itu maf'ul maknanya. Bagi setiap umat itu ada kiblat, yang dianya setiap umat itu muwalla, dihadapkan akan dia kepadanya kiblat. Maf'ul. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah kamu apa? Fastabiku, maka bersegeralah kamu al khairat, kepada kebaikan. Fastabiku maknanya saling mendahului kan? Berarti berburu, bersegera kan? Saling mendahului kan, kita pengen di depan, bersegera. Fastabiku, maka bersegeralah kamu al khairati, kepada kebaikan-kebaikan. Apa mana fastabiku? Badiru, bersegeralah kamu ila ta'ati, kepada ketaatan, wa qabuliha, dan menerimanya ketaatan. Nah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana tempat? Aina isim syarat untuk tempat. Ainama, di mana tempat? Takunu, adalah kamu, majzum pertama sebagai syarat, hadzfun nun. Ainama takunu, di mana tempat adalah kamu, ya'ti, niscaya mendatangi, bikum, akan kamu sekalian, akan kamu, Allahu, oleh Allah, jami'an, hal keadaan kamu sekalian, jami'an, hal kepadakum. Di mana tempat adalah kamu, niscaya datang, mendatangkan akan kamu oleh Allah, hal keadaan kamu sekalian. Mana mendatangkan akan kamu oleh Allah, Allah akan mengumpulkan kamu. Yajma'ukum yaumal qiyamah, mengumpulkan ianya Allah akan kamu pada hari kiamat. Fayujazikum bi'amalikum, maka membalas ianya Allah akan kamu dengan amal-amal kamu. Di mana tempat adalah kamu, Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Mana itu? Mendatangkan akan kamu oleh Allah, hal kamu sekalian. Mana mendatangi, mengumpulkan. Ya jima'ukum, mengumpulkan oleh Allah akan kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayujazikum, maka membalas oleh Allah akan kamu dengan amal-amal kamu. Semua amal ada hitungannya.
Berarti kita baca ya jema' ya. Ya jema' berarti memaknai ya'ti ya. Ya'ti majzum berarti ya jema'. Di mana tempat adalah kamu, niscaya mendatangkan akan kamu oleh Allah hal dan kamu sekalian. Artinya ya jema'kum. Di mana adalah kamu, niscaya mengumpulkan oleh Allah akan kamu yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fayujaziyakum ya. Maka bahwa membalas hanya Allah akan kamu bi'amalikum dengan amal-amal kamu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai' atas segala sesuatu itu qadirun maha kuasa. Kenapa? Kenapa dimanapun kamu berada Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat? Innallah, ini semacam dalil. Innallah, karena sesungguhnya Allah ala kulli syai' atas segala sesuatu itu qadirun maha kuasa. Allah maha kuasa untuk mengumpulkan siapapun. Nah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu, dan dari mana tempat kharajta engkau keluar li safarin untuk musafir. Wa min haitsu, dan di mana tempat kharajta engkau keluar. Kau keluar untuk musafir. Fawalli wajhaka, maka palingkan olehmu akan wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya menghadap masjidil haram itu lal haqqu, sungguh kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu yang lalai dari apa yang kamu perbuat. Bitta'i dengan ta, ta'malun. Tidaklah Allah, Allahu mubtada, tidaklah bermula Allah itu ghafilin, bighafilin. Ba taukid. Tidaklah bermula Allah itu bighafilin, itu yang lalai, amma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Bitta dengan ta. Walia, dan dengan ya juga boleh, amma ya'malun juga boleh. Tidaklah Allah itu yang lalai dari apa yang mereka kerjakan. Gaib berarti. Ya, bitta'i waliyai dengan ta dan ya, taqaddama misluhu. Telah terdahululah oleh misilnya ini ayat, udah ada di belakang. Kalau ta'malun kembali ke engkau kaum muslimin, ya'malun kembali ke ahlul kitab di belakang. Wa karrarahu li bayani tasawi hukmi safari wa ghairi. Mengulang-ulang ianya Allah akannya ini ayat untuk menghadap Masjidil Haram, padahal kan sudah di belakang. Mana ayat 144? Di belakang tadi fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitab, kan ayat 144 udah tentang menghadap kiblat. Sudah. Ini diulang-ulang lagi. Wa qarrarahu, mengulang-ulang ianya Allahu akannya perintah menghadap kiblat. Libayani, untuk menjelaskan tasawil hukmi, samanya hukum. Tasawil hukmi safari, sama hukum safir, wa ghairihi, dan lainnya safir. Ini untuk musafir, kalau di atas untuk mukim. Mukim dan safir sama saja, dua-duanya harus menghadap kiblat. Nah, sekali lagi arti wa min haitsu, dan dari mana tempat engkau keluar untuk safir, fawalli, maka palingkan olehmu akan wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, sesungguhnya menghadap masjidil haram itu adalah haqqu, sungguh satu kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tidaklah bermula Allah itu yang lalai dari apa yang kamu kerjakan. Bitta wal ya, boleh dengan ta, boleh dengan ya.
Wa min haitsu kharajta, dan dari mana tempat engkau keluar. Allah ulang lagi. Atau maksudnya Allah ulang di depan ini, bukan yang di belakang tadi. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana tempat engkau keluar, fawalli wajhaka, palingkan olehmu akan wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana tempat adalah kamu, fawallu wujuhakum, niscaya maka palingkan olehmu akan wajah-wajahmu syatrahu, ke arahnya masjidil haram. Karrarahu litakid, mengulang-ulang ianya Allah akan ini ayat litakid, untuk menguatkan. Mengulang-ulang ianya Allah akan ini firman litakid, untuk menguatkan. Nah, dari mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa engkau harus berpaling menghadap Masjidil Haram? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, supaya bahwa tidak adalah bagi manusia. Manusia yang dimaksud al-Yahudi wal musyrikin, supaya tidak adalah bagi manusia Yahudi dan Nasrani di atas kamu itu hujjah. Apa makna hujjah? Mujadalatun, itu perdebatan. Fit tawalli ila ghairihi, dalam berpaling kepada lainnya Masjidil Haram. Supaya tidak adalah bagi manusia, yaitu Yahudi dan musyrikin, alaikum, kepada kamu itu hujjah, ai mujadalatun, perdebatan. Fit tawalli, pada berpaling, ila ghairihi, kepada lainnya Masjidil Haram. Apa maknanya? Litantafiya mujadalatuhum lakum, supaya ternafilah oleh perdebatan mereka bagi kamu. Litantafiya, supaya bahwa ternafilah oleh perdebatan mereka bagi kamu, supaya mereka Yahudi musyrikin tidak bisa mendebat kamu. Min qaulil Yahudi, dari perkataan Yahudi. Yahudi berkata begini, yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana, mengingkari ianya Muhammad akan agama kita, wa yattabi'u qiblatana, dan mengikuti ia akan kiblat kita. Gimana nih Muhammad? Muhammad enggak percaya agama Yahudi, tapi dia mengikuti Baitul Maqdis, menyembah Baitul Maqdis. Ketika Nabi berpaling ke arah Baitul Haram, Yahudi nggak punya alasan lagi kan untuk protes. Oh, berarti memang Muhammad nggak mengikuti agama kami, sekaligus dia memang nggak menghadap kiblat kita, kata Yahudi. Ya, litan tafiya mujadalatuhum, supaya ternafilah perdebatan mereka Yahudi dan musyrikin bagi kamu. Min qaulil Yahudi, dari ucapan Yahudi. Yahudi berkata, ya jihadu dinana, mengingkari ianya Muhammad akan agama kita, wa yattabi'u qiblatana, mengikuti oleh dia akan agama kita. Sekarang Nabi berpaling menghadap Ka'bah. Yahudi nggak punya hujjah lagi. Musyrikin gimana ngomongnya? Wa qaulil musyrikin, dan dari perkataan orang musyrik. Qaulil musyrikin atah kepada qaulil Yahudi. Yadda'i millata Ibrahim, mengaku ianya Muhammad akan agama Ibrahim. Wa yukhalifu qiblatahu, dan menyalahi ianya Muhammad akan kiblatnya Ibrahim. Musyrik berkata, bagaimana nih Muhammad? Yadda'i millata Ibrahim, mengakui ia akan agama Ibrahim. Katanya dia mengikuti agama Ibrahim. Wa yukhalifu qiblatahu, dan menyalahi ia akan kiblatnya Ibrahim. Kenapa dia nggak mengikuti kiblat Ibrahim, yaitu Baitul Haram? Sekarang musyrikin nggak punya hujjah karena Nabi sudah menghadap Ka'bah. Li'alla yakuna linnas, supaya tidak adalah bagi manusia kepadamu wahai Rasul dan umat dan sahabat dan umat semua itu hujjah, itu perdebatan. Illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Kecuali orang-orang yang zalim, mereka itu minhum, dari mereka Yahudi dan Nasrani. Kecuali orang-orang yang zalim minhum, dari mereka manusia Yahudi dan Nasrani. Orang yang zalim tetap protes. Walaupun nggak ada alasan, protes saja. Masih berkata, apa kata orang zalim tadi? Orang yang zalim masih protes. Bil inadi, dengan ingkar. Inat, ingkar, keras kepala. Keras kepala. Apa katanya?
Fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka alladzina zalamu, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim itu yaqulun, mereka berkata, ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini abaihi. Ma tahawwala, tidak berpaling ianya Muhammad ilaiha, kepadanya Ka'bah, illa mailan, melainkan karena cenderung, ila dini abaihi, kepada agama nenek moyangnya, kepada agama bapak-bapaknya. Nah, nah itu. Kecuali orang-orang yang zalim, mereka itu dari mereka manusia, dari Yahudi dan musyrikin. Bil inadi, dengan ingkar. Maknanya begini. Jadi banyak hujah. Yahudi mengatakan begini, Muhammad tidak mengikuti agama kita. Muhammad apa tadi? Muhammad mengingkari agama kita. Muhammad mengingkari agama kita, tapi mengikuti kiblat kita awalnya ketika di Madinah kan. Nabi menghadap Baitul Maqdis. Sekarang Nabi udah menghadap Ka'bah. Mereka nggak punya hujah lagi. Tapi yang keras kepala masih berkata dari Yahudi. Ini kata Yahudi ini. Fa innahum yaqulun, sungguhnya mereka Yahudi itu berkata, ma tahawala ilaiha, tidak berpaling ianya Muhammad kepadanya Ka'bah illa mailan, melainkan karena mengikuti ila dini abaihi, kepada agama bapaknya. Muhammad ini menghadap Ka'bah karena mengikuti agama jahiliyah. Nah, itu Yahudi yang keras kepala. Musyrik juga bilang begitu. Muhammad menyatakan mengikuti Ibrahim, tapi nggak mengikuti kiblat Ibrahim, malah menghadap Baitul Maqdis. Ketika Nabi menghadap Ka'bah, ya musyrikin nggak punya hujah lagi, tapi masih punya hujah satu lagi. Yahudi musyrikin masih bilang Nabi Muhammad ini masih dalam kebingungan ini. Bingung orangnya, kadang-kadang menghadap Baitul Maqdis, sekarang udah menghadap Ka'bah, ini Muhammad dalam kebingungan. Nah, kata sebagian musyrikin. Nah, itulah musyrikin yang keras kepala. Kecuali orang-orang yang zalim, mereka dari mereka manusia, dengan bil ainadi, dengan keras kepala. Fa innahum yaqulun, maka sungguhnya mereka yang zalim tadi itu mereka berkata, ma tahawwala ilaiha, tidak berpaling ianya Muhammad kepadanya Ka'bah illa mailan, kecuali karena cenderung ila dini abaihi, kepada agama bapak-bapaknya. Ini kalau kata Syekh Sawi itu ucapan Yahudi. Wal istisna'u muttasilun, bermula istisna itu muttasil. Illal ladzina dzalamu minhum, itu istisna muttasil. Jadi makna bagaimana? Wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalama haulaik. Bermula makna itu, tidak adalah bagi seorang pun di atas kamu itu kalam, illa kalam tam lagi manfi, boleh dua, kalama boleh, kalamu boleh. Wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalama haula'i. Tidak adalah bagi seorang pun di atas kamu itu ucapan, kecuali ucapan mereka. Mereka yang keras kepala lah yang protes kepada Nabi kenapa pindah-pindah kiblat. Padahal Nabi pindah-pindah kiblat karena perintah Allah. Semua arah ini punya Allah, bebas Allah mau nyuruh menghadap kemana saja. Fala tahsyauhum, maka janganlah engkau takuti akan mereka. Takhafu, jangan engkau takuti akan mereka. Fala tahsyauhum ay takhafu jidalahum fit tawalli ilaiha. Maka janganlah engkau takuti akan mereka. Maknanya jidalahum, akan protes mereka, akan perdebatan mereka. Fit tawalli, dalam berpaling ilaiha, kepadanya Ka'bah. Enggak apa-apa, walaupun banyak yang protes, kamu Muhammad tetap menghadap Ka'bah.
Fala takhshawhum, janganlah engkau takuti akan mereka, maknanya jidalahum, akan debat mereka, akan protes mereka, fit tawali, dalam perkara berpaling ilaiha, kepadanya Ka'bah. Wahsyawni, takuti olehmu wahai Muhammad akan aku, bimtisali amri, dengan melaksanakan perintahku. Wali utimma, agar bahwa aku sempurnakan, lamkai. Wali utimma, agar bahwa aku sempurnakan. Atufun ala li alla yakuna. Jadi li utimma ataf kepada li alla yakuna di atas, masuk. Wali utimma, dan supaya bahwa aku sempurnakan nikmati, akan nikmatku, alaikum, kepadamu. Sempurnakan akan nikmatku kepadamu, bil hidayati, dengan memberi petunjuk, ila ma'ali dinikum, dengan memberi petunjuk, ila ma'alimi dinikum, kepada ajaran-ajaran agama kamu. Ma'alim, ilmu-ilmu, ajaran-ajaran. Nah, wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu itu terpetunjuk ilal haqi, kepada kebenaran. Dan mudah-mudahan kamu itu terpetunjuk kepada kebenaran. Kama arsalna, sebagaimana telah kami utus, muta'allaqun bi atamma, ya, kama arsalna muta'allaqun bi utimma. Jadi kama kaf huruf jar muta'allaq kepada li utimma tadi. Agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Bagaimana aku menyempurnakannya? Kama arsalna, seperti aku mengirimkan, fikum, pada kamu, rasulan minkum, seorang rasul dari kamu. Ya, muta'allaqun, dianya kama arsalna itu muta'allaq dengan utimma di belakang, li utimma, bi utimma, itmaman ka itmamiha bi irsalina. Ya, jadi seolah-olah agar aku sempurnakan kepadamu nikmatku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, kama, akan sebagai menyempurnakan, ka itmami, seperti menyempurnakannya nikmat, bi irsalina, dengan mengirim kami akan seorang rasul. Banyak takdirnya. Ambil ayatnya aja. Kama arsalna, sebagaimana telah kami utus, fikum, pada kamu, rasulan, seorang rasul, minkum, yang ada ia dari kamu. Siapa rasul itu? Muhammadan, badal kepada rasulan, masuk. Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatlu alaikum ayatina, yang membaca ianya rasul, alaikum, kepada kamu, ayatina, akan ayat-ayat kami, ail qur'ana, yakni ayat kami Quran. Yang membacakan dianya rasul kepadamu akan ayat-ayat kami, al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an. Wa yuzakkikum, dan menyucikan dianya rasul akan kamu. Yuzakki, menyucikan dianya rasul akan kamu, ayyutahhirukum, menyucikan dianya rasul akan kamu, minasyirki, dari kesyirikan. Wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan dianya rasul akan kamu, al-kitaba, akan kitab, al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an. Wal hikmata, ataf kepada kitabah,
mengajarkan dianya Rasul kepadamu akan hikmah. Apa makna hikmah? Ma fihi minal ahkam. Mana hikmah? Sesuatu yang ada ia dalamnya Quran minal ahkami, dari hukum-hukum. Sesuatu fihi dalamnya Alkitab, dalamnya Quran, minal ahkam, dari hukum-hukum. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan dianya Rasul kepadamu ma lam takunu, akan sesuatu yang tidak adalah kamu itu ta'lamun, kamu ketahui. Rasul mengajarkan kepada kamu sesuatu yang kamu belum tahu. Diajarkan oleh Rasul, itulah nikmat Allah. Fadhkuruni bis-sholati wat tasbihi wa nahwihi, maka ingat olehmu akan aku. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi dan umat. Fadhkuruni, maka ingat olehmu akan aku. Ingat oleh kalian semua akan aku. Dengan apa mengingatnya? Bis-sholah, dengan cara sholat. Wat tasbih, bertasbih. Wa nahwihi, dan seumpamanya tasbih, tahlil, tahmid. Nah, takbir kan? Berdoa, rukuk, sujud, banyak. Azkurkum, niscaya aku ingat akan kamu. Fadhkuruni azkurkum, ingat olehmu akan aku, niscaya aku ingat akan kamu. Apa makna aku ingat akan kamu? Qila, dikatakan orang, maknahu ujazikum. Bermula maknanya azkurukum. Kamu ingat aku ingat kamu. Apa makna aku ingat kamu? Ujazikum, aku balas akan kamu. Jadi makna Allah mengingat hambanya, membalasnya. Ujazikum. Nah. Wa fil hadisi anillah, dan dalam satu hadis dari Allah. Hadis dari Allah, maknanya hadis kudusi. Wa fil hadisi anillah, dan dalam hadis dari Allah. Hadis kudusi berbunyi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingat ia akan aku dalam dirinya. Barang siapa yang mengingat ia akan aku dalam dirinya, dia mengingatku sembunyi-sembunyi, sir. Zakartuhu fi nafsi, ini si aku ingat akan dia dalam diriku, kata Allah. Allah juga mengingat hamba itu sembunyi-sembunyi. Artinya Allah membalasnya. Wa man zakarani fi malain. Barang siapa yang mengingat ia akan aku fi malain, dalam khalayak ramai. Di antara manusia. Fi malain, dalam khalayak ramai antara manusia. Zakartuhu fi malain khairin min malaihi. Zakartuhu, nisi aku ingat akan dia, fi malain, dalam keramaian, khairin, yang lebih baik, min malaihi, dari keramaiannya siman tadi. Barang siapa yang mengingatku dalam keramaian antara manusia, zakartuhu, aku ingat akan dia, fi malain, dalam keramaian, khairin, yang lebih baik, min malaihi, dari keramaiannya tadi. Allah mengingat hamba itu di antara malaikat-malaikatnya. Disebutkan namanya di antara malaikat hingga dia terkenal di langit, kah? Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Syukuri olehmu bagiku nikmati akan nikmatku. Syukurlah kamu kepadaku akan nikmatku bil taati, dengan cara taat. Cara mensyukuri nikmat dengan taat, menggunakan nikmat pada tempat yang benar. Kalau menggunakan nikmat pada tempat yang salah, itu namanya kufur. Ya. Ayah kita beri kita cangkul, tahu cangkul kan?
Ayah kita beri kita cangkul, beri kita kebun. Suruh macul kah? Suruh nanam singkong. Malah kita pacul kebun orang. Nah, itu kan bahaya. Nah, bisa dihukum tuh. Begitu juga Allah kasih kita tangan segala macam kan? Bukannya taat kepada Allah, tapi salah menggunakan kan? Itu tangannya bisa diambil. Kalaupun nggak diambil, hukumannya berat tuh. Pelanggaran, pelanggaran. Kasih motor suruh sekolah, ya. Motor digunakan untuk pacaran kan bahaya tuh. Pelanggaran tuh, bisa disita tuh motor sama orang tua. Jajan nggak dapat, motor hilang, sekolah gagal. Nah, itu contohnya. Salah menggunakan nikmat, namanya kufur nikmat. Wala takfuruni, janganlah engkau kufur kepadaku. Janganlah engkau kufur kepadaku bil maksiati, dengan cara maksiat. Masya Allah. Udah berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5. Harus cepat nih. Ini sehari 20 ayat baru cepat khatam. Belum kelas 4 udah khatam. Dah. Ya, lanjut lagi. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rem bang, ketemu gini. Rem. Baru kenceng-kenceng nih, kalau nggak tidur mulu kan. Dengan tidur belajar. Tidurnya subuh. Ya, subuh langsung masuk kelas tidur. Udah berapa kali saya nggak masuk subuh kan? Saya juga tidur subuh. Tapi nggak boleh tidur subuh, makruh. Yang enak tidur habis subuh, udah biasa. Padahal nggak boleh tidur, makruh, kurang baik. Tapi malam susah tidur. Habis subuh dingin, enak. Dah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu. Ista'inu, minta tolong kamu, alal akhirah, kepada akhirat, bis sabri, dengan cara sabar, alat ta'ati wal bala, di atas taat dan bala. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong kamu, alal akhirah, untuk mendapatkan akhirat, dengan cara sabar. Tidak tolong harus pakai sabar. Sabar untuk taat kepada Allah, wal bala'i, sabar dalam bala. Tambah lagi sabar dari maksiat kan. Sabar ada 3 yang sering kita dengar ya. Sabar dalam taat, kita paksakan untuk taat. Sabar dari bala, dalam bala. Ketika Allah menguji kita, kita tetap bersabar. Sabar dari maksiat, menahan diri untuk menghindari maksiat. Sabar juga. Minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam Fatihah itulah ista'inu, cuma ini fi'il amar, no fi'il mudhari'. Nah, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti di sini minta tolonglah kamu untuk akhirat, bisabri, dengan bersabar atas taat dan bala, wassolati, dan dengan salat. Nah, diminta tolong kepada Allah harus banyak salat. Khassaha bidzikri litakarruriha wa admiha. Mengkhususkan oleh Allah akan salat bidzikri, dengan disebut, litakarruriha, karena berulang-ulangnya salat, wa admiha, dan karena agungnya salat. Karena berulang-ulangnya salat dan karena agungnya salat. Ada di sini. Jadi sabar itu ada 3 macam katanya. Sabar di atas taat, mana senantiasa melakukan ketaatan, walaupun terasa berat kan, kayak bangun subuh. Sabar dari maksiat maknanya senantiasa meninggalkan maksiat, walaupun kita kadang kepengen maksiat.
sabar di atas bala dengan tetap bersyukur. Ya, walaupun diberi bala kan, karena kalau kita lihat kita dapat bala pasti ada yang lebih berat lagi balanya. Nah itu. Yang paling banyak pahalanya bersabar dari maksiat. Paling banyak pahalanya. Bersabar menahan diri agar tetap dalam taat, menghindari maksiat kan? Itu paling besar pahalanya. Karena berat. Tidak semua orang sanggup. Banyak orang sanggup melakukan ketaatan, tapi maksiat juga. Taat iya, maksiat iya. Salat iya, maksiat juga iya kan? Salat iya, bohong juga iya. Banyak yang bisa. Tapi untuk menghindari maksiat berat. Ya, hanya bisa oleh anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan mereka kan? Sabar untuk meninggalkan maksiat. Kalau bisa jangankan maksiat, keinginan untuk maksiat aja jangan sampai tumbuh dalam hati. Kalau bisa. Kadang kita maksiat enggak, tapi keinginan maksiat terus nih. Sehingga perlu kita lawan kan, untuk meredam. Kalau bisa bagaimana agar keinginan itu pun jangan tumbuh. Masya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa kita perlu bersabar dalam minta tolong? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bil auni, dengan pertolongannya. Sesungguhnya Allah itu ma'as sabirin, bersama orang yang sabar. Bil auni, dengan pertolongannya. Allah selalu menolong orang yang sabar. Jangan buru-buru. Semua butuh waktu. Sabar, 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 dan sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu pahit. Sabar itu pahit seperti buah sabar. Ada satu buah namanya buah sabar, rasanya pahit banget. Makanya sabar disebut sabar karena seperti pohon sabar, buah sabar. Gak tahu kalau di sini apa buah yang paling pahit. Apa buah yang paling pahit? Buah yang paling pahit. Nggak ada yang lebih pahit dari buah sabar. Itu buah sabar yang paling pahit. Pahit. Kalau buah mangga yang masih putih itu bukan pahit namanya, asam. Yang pahit apa contoh buah pahit? Duku, sepet. Ini belum pernah merasakan pahitnya hidup kayaknya. Buah pahit aja nggak tahu. Apa tadi yang paling pahit? Pinang nggak pahit. Pari ya? Ah, kayak buah pari lah pahit. Nah, itu pahit. Benar. Tapi harus cari yang lebih pahit lagi. Jadi yang pahit pun kalau kita sabar mengolahnya jadi nggak pahit. Buktinya buah pari kan bisa diolah kan? Diolah ditambah apa segala macam di sayur kan? Jadi nggak pahit karena sabar dan telatennya ibu-ibu kan dalam mengolah hingga rasanya nggak pahit. Nah itulah kesabaran akan berubah menjadi manis. Makanya hadis Nabi as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh keimanan. Kalau kita nggak sabar itu hilang separuh keimanan kita. Kita diberi bala oleh Allah nggak mau sabar, nggak ada, separuh iman kita hilang. Kita maksiat nggak mau sabar menahan diri dari maksiat, hilang separuh keimanan. Ya, kalau puasa seperempat dari keimanan. As-shaumu nisfu sabri. Hadis Nabi juga. Puasa itu setengah kesabaran. Iman, sabar setengah keimanan. Berarti puasa seperempat dari keimanan. Kalau kita nggak puasa hilang 25% dari keimanan kita. Dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Rusak kalkulator kalau dihitung. Pahala sabar banyak. Itu ayat Quran, innama yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamah kan? Jadi orang-orang yang sabar itu pahalanya disempurnakan hari kiamat, enggak ada hitung-hitung dia. Kalau kebaikan yang lain, barang siapa melakukan satu kebaikan balasannya 10. Kalau keren lagi 100 sampai 700.
Kalau sabar itu nggak ada batas. Makanya saya bilang rusak kalkulator. Nggak mau keluar angka dia. Nggak bisa dihitung. Karena beratnya sabar. Nah. Buah sabar biasanya manis. Enggak? Buah sabar manis. Rasanya pahit, hasilnya manis. Misalkan antum pada sanggup bersabar 6 tahun di pondok, begitu lewat 6 tahun udah manis. Baru kelihatan manis. Kayak madu itu mengalir, Masya Allah. Ahla minal asal kan? Kayak air kolam Nabi kan? Ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Abyadu minal laban, asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dari susu. Itulah sabar. Masya Allah. Mana? Mana? Badiru. Fa'ilu. Wadan musyarakah. Badiru. Saling bersegeralah kamu. Mubadarah. Badiru. Satu ayat lagi biar titik ya. Nah, ini tanggung nih. Besok ayat sabar nih. Mantap banget nih. Wala nabluwannakum. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun. Janganlah engkau mengatakan bagi orang-orang yang dibunuh. Wala taqulu, janganlah kamu mengatakan liman bagi siman yuqtalu yang dibunuh akan dia nyaman fi sabilillah di jalan Allah. Hum amwatun. Bermula mereka itu orang-orang mati. Mati amwatun khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hum. Jangan engkau mengatakan lima yuqtalu bagi orang yang dibunuh akan dia di jalan Allah. Bermula mereka itu yang mati. Ada orang berjuang, pasukan berjuang merang kafir, mati. Jangan kita bilang dia mati, nggak mati dia. Kelihatannya ya tubuhnya mati, tapi nggak mati. Bal ahyaun, bahkan bermula mereka itu yang hidup. Bal ahyaun, bahkan bermula mereka itu yang hidup. Arwahuhum fi hawasili tuyurin khadarin. Bermula roh-roh mereka itu dalam rongga, hawasil, rongga. Fi hawasili. Ghairu munsharif jadi mutah batal. Bermula roh-roh mereka itu fi hawasili, dalam rongga-rongga tuyurin khadarin. Dalam rongga-rongga burung yang hijau. Ada burung yang hijau, nggak tahu gimana. Tasrahu fil jannah, jalan-jalan ia di sorga. Hai susya'a, kemana tempat berkehendak ianya. Ianya roh. Roh-roh mereka dalam rongga-rongga burung yang hijau. Tasrahu, yang berjalan ianya burung. Atau ianya ruh. Fil jannah, di dalam sorga. Hai susya'a, kemana tempat mau ianya ruh. Li hadisin bidzalik, karena ada hadis dengan demikian. Ada hadis yang menyatakan demikian. Jadi mereka itu hidup, cuma kehidupannya kita nggak tahu kan. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak tahu. Ta'lamuna ma hum fihi, tetapi kamu tidak tahu. La ta'lamun, tetapi kamu tidak tahu ma akan ma hum fihi, yang bermula mereka itu padanya ma. Tetapi kamu tidak tahu akan kondisi mereka, akan keadaan mereka. Nah, itu baru titik kan. Ini ayat lagi. Tasrihu tadi apa? Tasrahu. Berjalan-jalan. Tasrahu. Jalan, terbang. Tasrah.
Ya jihadu artinya apa? Yajhadun Min qaulil Yahudi. dari perkataan Yahudi. Terus ya jihad artinya Mana? yang tadi ya jihadu. Mengingkari. Yajhadu, juhud, lam juhud. Yajhadu mengingkari ianya Muhammad akan agama kami, wa yattabi'u kiblatana mengikuti ia akan kiblat kami. Kemudian dia kholid atau kemudian telah duduk dia kholid di hulu pasir Allah Akbar. sama ruang tunggu Ilan artinya Illa mailan. Melainkan karena cenderung, condong. Mailan condong, milan jarak. Kayak kilometer. Wah, ini huruf ya huruf pasti apa maknanya katro, kenapa katro? Huruf pasti nah, intisol ini dihubungkan siapa? Menjadi maupun nilai kenapa bapak tidak ganti yang pertama tidak berada kedua berada kedua pun kemudian 53 itu kan tidak bisa tidak bisa dipahami kecuali semua kita orang tidak di ruang apa?